Flashback ke masa lalu ketika Handaun kecil. Saat itu dia sangat bersemangat untuk menunjukkan hasil karyanya kepada kedua orang tuanya. Namun sesampainya di rumah, ia mendapati kedua orang tuanya dan juga adiknya sudah tidak bernyawa. Pada saat itu dia sangat ketakutan karena ada sesosok pria yang membawa kampak di rumahnya. Handaun kecil terlihat sangat ketakutan. Di sisi lain, saat ini Handaun sudah ditusuk oleh Kang Bitna yang membuatnya meninggal dunia. Akan tetapi ketika Kang Bitna akan mengirimnya ke neraka, dia tidak bisa melakukannya. Namun tiba-tiba laba-laba muncul dan Bael pun datang menemuinya karena ternyata Handaun bukanlah seorang pendosa. Bael pun kemudian menambahkan hukuman Justitia menjadi 20 orang pendosa yang akan dibunuh olehnya dalam jangka waktu 1 tahun. Jika Justitia tidak melakukannya, maka Bael akan membunuh Justitia sendiri. Pada saat Bael menghilang, di saat bersamaan Handaun juga akhirnya hidup kembali dan luka tusuk yang ada di perutnya pun menghilang. Namun Handaun terlihat ketakutan saat melihat Kang Bitna, dan Kang Bitna terlihat menyerahkan dirinya sendiri. Setibanya mereka di kantor polisi, Detektif Kim mengecek kondisi Handaun karena Handaun mengaku bahwa ia ditusuk oleh Kang Bitna, tetapi tidak terdapat luka sedikit pun di tubuhnya. Ketika Kang Bitna diinterogasi kenapa ia mau saja diborgol padahal ia tidak bersalah, Kang Bitna mengaku bahwa Handaun melakukannya karena menyukai dirinya. Kedua rekannya pun meminta Handaun untuk sadar. Karena Kang Bitna tidak bersalah, akhirnya ia pun dibebaskan. Namun Handaun merasa sangat kesal karena hal tersebut. Kemudian Kang Bitna dan komando pergi ke sebuah resto. Ia menyalahkan komando karena menyuruhnya untuk mencari pendosa di kantor polisi. Kemudian ada seorang pelayan wanita yang mendekati mereka. Di saat pelayan itu pergi, tiba-tiba ia kembali dengan mengancungkan pisau ke arah Kang Bitna. Dia mengaku bahwa mereka saling mengenal dan dia merupakan penjaga dari neraka palsu karena Kang Bitna kabur dari neraka tersebut dan masuk ke neraka pembunuh. Komando buru-buru menghentikannya dan memberitahu bahwa dia bukanlah Kang Bitna, melainkan Justitia. Pelayan itu pun merasa kaget dan langsung memberikan hormat, tetapi Kang Bitna buru-buru untuk menghentikannya. Ternyata mereka sama-sama dihukum oleh Bael. Kemudian Gremory menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi karena dia melewatkan pendosa yang seharusnya berada di neraka palsu dan membuat Justitia dihukum. Gremory kini menjadi seorang wanita yang bernama Lee Arong. Ia juga mempunyai misi untuk membunuh 2 orang di Uijongbu. Komando izin untuk pulang terlebih dahulu. Di saat komando akan pulang, dia bertemu dengan seorang wanita yang membawa Alkitab. Kemudian wanita itu mengajak komando untuk pergi ke gereja. Di sisi lain, Jong Tae-kyu menerima surat petisi penolakan pembangunan ulang Villa Wanjodong. Tidak lama kemudian ayahnya, anggota Dewan Jong, datang untuk melihat anaknya. Dia pun sedikit khawatir karena pembangunan ulang Villa Wanjodong yang direncanakan oleh Jong Tae-kyu belum selesai karena salah satu penyewa menolak untuk pembebasan lahan tersebut, di mana orang tersebut adalah Kang Bitna yang merupakan mantan tunangan Jong Tae-kyu. Sementara itu di kantor polisi, Detektif Kim mulai curiga dengan Kang Bitna walaupun dia tidak percaya Handaun mati lalu hidup kembali. Tetapi melihat tingkah laku dari Kang Bitna, sepertinya dia bukanlah orang normal. Di sisi lain, Handaun pergi memeriksakan kondisi kesehatan mentalnya, tetapi dokter juga tidak percaya dengan semua pernyataannya hingga dia didiagnosa memiliki gangguan delusional. Ketika Handaun pulang, Kang Bitna tiba-tiba muncul dan mengejeknya karena mempunyai diagnosa yang sama dengan dirinya. Handaun terlihat sangat kesal dan bertanya siapakah Kang Bitna sebenarnya. Akhirnya Kang Bitna pun menceritakan semua tentang siapa dirinya sebenarnya. Awalnya Handaun tidak mempercayai dan Kang Bitna pun menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang iblis. Ia membuktikan dengan menghancurkan kamera CCTV, menghapus kamera dashboard mobilnya dan mengambil handphone dari Handaun yang berusaha merekamnya. Handaun masih penasaran apa rencana Kang Bitna membunuh dia, tetapi Kang Bitna meminta Handaun untuk tutup mulut karena tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya, dan hal itu tentu saja membuat Handaun sangat frustasi. Malam harinya Handaun berusaha mencari tahu identitas dari Kang Bitna. Selain itu juga dia mencari tahu tentang iblis. Handaun pun teringat tentang masa lalunya. Saat dia memberi keterangan di kantor polisi, tidak ada satu orang polisi pun yang percaya kepadanya. Kini dia didiagnosa mengalami delusional.